Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video pembuatan dan pengaplikasian Google Classroom. Kelompok 4 terdiri dari saya, Kurnia Nurhalimiyanti Putri dengan NIM 24101162200032, serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugianor dengan NIM 24101163100014. Perkenalkan, nama saya Nakilah dengan NIM 24101163200019. Perkenalkan, nama saya Bariyah dengan NIM 24101162200022. Nama saya Nurbaiti dengan NIM 24101162200016. Itu tadi perkenalan singkat dari kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Kelas daring ini dirancang khusus untuk siswa SMP kelas 8. Nah, saat pertama kali masuk ke kelas virtual, kalian akan langsung disambut oleh halaman beranda ini. Di bagian paling atas, kami sudah menyiapkan pin pengumuman berisi ucapan selamat datang. Jadi, pastikan ini adalah hal pertama yang kalian baca ya. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia kelas 8. Halo sahabat bahasa, selamat datang di ruang belajar digital kita. Kelas ini akan menjadi tempat kalian mengeksplorasi berbagai teks, sastra, dan keterampilan berbahasa yang seru. Langkah awal sebelum memulai, 1. Silahkan buka tab tugas kelas atau classwork untuk melihat modul belajar. 2. Selalu pelajari materi secara berurutan dari topik paling atas. 3. Jika ada kendala teknis atau pertanyaan seputar materi, silakan tulis di kolom komentar forum ini atau hubungi guru pada jam kerja. Selamat belajar dan jadilah generasi yang bangga berbahasa Indonesia. Ini adalah tampilan pada forum kelas tentang susunan materi yang telah dibuat. Yang pertama, pada bagian orientasi, Anda bisa menambahkan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa yang diharapkan dari pembelajaran ini. Ada juga aturan kelas agar siswa mengetahui bahwa apa saja aturan yang terdapat dalam kelas ini. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu teks persuasi, Anda bisa memasukkan berbagai media yang mendukung pembelajaran. Di sini saya memasukkan PPT dan juga video pembelajaran agar siswa dapat belajar secara mandiri. Lalu, untuk menguji pemahaman siswa setelah ia belajar secara mandiri, Anda bisa membuat beberapa pertanyaan singkat seperti ini. Di sini ada tertulis 3 pertanyaan singkat seperti apa yang dimaksud dengan teks persuasi, sebutkan struktur teks persuasi, dan apa tujuan dari teks persuasi. Siswa dapat menjawab pertanyaan ini dan jawaban tersebut akan dapat dilihat oleh guru. Materi disusun secara berurutan agar siswa dapat belajar secara terarah dan tidak bingung. Dimulai dari pengantar pembelajaran, dilanjutkan materi, dan latihan singkat. Lalu pada kelas ini kami menggunakan 2 aplikasi pihak ketiga. Yang pertama ada Quizizz dan juga Kahoot. Dapat Anda lihat di sini ada kuis 1 dan kuis 2. Pada kuis 1 kami menggunakan Quizizz sebagai kuis untuk siswa. Quizizz dipilih karena mudah diakses dan juga dapat membantu siswa belajar secara mandiri. Lalu pada kuis kedua, kami memilih Kahoot karena Kahoot itu membuat pembelajaran lebih interaktif dan tidak membosankan. Sesi pembelajaran daring seringkali memicu rasa kantuk akibat durasi layar yang terlalu panjang. Strategi paling ampuh yang kami terapkan untuk menjaga motivasi siswa ialah metode microlearning teaching. Pertama, kita masuk pada sesi orientasi.
sini ada pengenalan dan aturan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian materi. Bisa dilihat di sini. Materi video yang kami sajikan hanya berdurasi 4 menit. Kami sengaja memilih video dan salin dia yang padat dan visual untuk mencegah terjadinya kejungan kognitif pada siswa. Sehingga siswa tidak dibiarkan pasif menatap teks, melainkan diarahkan pada sesi materi yang cepat. Selanjutnya, akan ada pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa diminta menjawab pada kolom komentar. Motivasi siswa kami kunci menggunakan gamifikasi dengan menempelkan Kahoot dan Quizzes. Belajar teks persuasi belum menjadi kompetisi yang menyenangkan. Fitur musik yang memicu adrenalin dan berbalik yang instan. Aplikasi ini bertindak sebagai booster fokus yang efektif, menjaga keterlibatan siswa dari awal hingga akhir sesi. Itulah rancangan solusi kami agar suasana kelas virtual tetap hidup dan tidak membosankan. Terima kasih. Kali ini kita bakal buat ruang diskusi di Google Classroom. Pertama-tama, kita buka aplikasi Google Classroom-nya terlebih dahulu, atau bisa juga dibuka lewat browser di Classroom Google Chrome. Kita pilih kelasmu. Nah, langsung saja kita ke tab tugas kelas. Ada tanda plus di sini ya teman-teman, kita pencet saja. Lalu kita pilih pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Karena fitur ini paling cocok buat diskusi siswa. Siswa bisa menjawab, terus juga bisa komen jawaban temannya juga. Lanjut, sini ada judul, deskripsi, dan pilihan jenis pertanyaan. Lalu di sini kita pilih dulu untuk teks sesuai judul yang mau kita buat. Kita buat seperti ini saja ya teman. Jawab pertanyaan. Teks persuasi. Lalu di sini ada deskripsi. Sini bagian ajukan pertanyaan, kita bisa memilih topik diskusi. Contohnya seperti kita memilih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ada pilih jenis pertanyaan. Kita bisa memilih jawaban singkat saja. Lalu kita bisa mengaktifkan di bagian siswa dapat membalas jawaban siswa lain seperti ini. Ada juga untuk siswa dapat mengedit jawabannya, tetapi kita buka untuk siswa dapat membalas jawaban siswa lain saja ya teman-teman. Kita bisa mengatur tenggatnya, misalnya 23 Juni jam 12.00. Oke. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktunya. Sudah. Kita bisa memilih aturan poin. Sini ada aturan. Kita bisa memilih tidak dinilai saja. Atau pilih belum, ada juga bagian nilai. Kita pilih tidak dinilai saja ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah selesai, sekarang ruang diskusi kamu. Lalu kita pencet ada bagian ditanyakan. Kita tunggu. Baik, ini sudah ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini bagian ada jawaban siswa yang bakal dikirim dan ada pertanyaannya yang di sini. Kita bisa menjawab dari komentar. Pertanyaan ini melebihi siswa untuk memproduksi teks persuasi sendiri dengan struktur yang benar. Dengan struktur yang benar, dengan pernyataan sikap dan argumen atau penegasan ajakan yang dibuat oleh siswa tersebut.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tugas untuk para siswa. Pertama-tama, kita bisa masuk ke area tugas kelas atau classwork. Nah, di sini jika kalian ingin membuat tugas, kalian dapat menekan tampilan buat. Nah, di sini akan ada berbagai macam pilihan, yaitu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan maupun topik. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara membuat tugas. Nah, yang pertama-tama kalian akan disuruh untuk membuat judul. Judul di sini kalian dapat mengisinya seperti milik saya, yaitu kemudian jika judul sudah selesai, kalian dapat memberikan petunjuk. Atau petunjuk ini opsional, bisa saja kalian tidak memberikannya juga tidak apa-apa. Kemudian kalian berikan petunjuk sesuai dengan tugas yang kalian berikan. Kalian di sini akan disuruh membuat lampiran bisa berupa drive, YouTube, buat, upload maupun link. Di sini saya akan mencontohkan jika uh, tugas itu dari file atau dokumen. Nah, di sini akan memiliki opsi yaitu berbagi file. Di sini kalian dapat memilih apakah siswa hanya dapat melihat file maupun siswa dapat mengedit file atau buat salinan untuk setiap siswa. Di sini saya akan memilih siswa dapat mengedit file. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan apakah tugas ini hanya untuk beberapa pelajar saja atau untuk semua pelajar. Jika untuk di sini saya memilih untuk semua pelajar. Di sini tampilannya akan terlihat selesai. Kemudian di sini kita berikan batas waktu. Nah, kita letakkan tanggal. Jika sudah memberikan tanggal, di sini akan ada waktunya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ada pilihan apakah tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jika iya, maka klik di sini akan muncul centang. Jika sudah, kalian dapat memilih tugaskan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini, jika kalian ingin melihat siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan maupun tindak, kalian dapat menekan lihat petunjuk. Nah, di sini akan terlihat. Kemudian, di sini kalian klik tugas siswa. Nah, di sini nanti akan terlihat siapa saja yang sudah mengirimkan tugas maupun yang belum mengirimkan tugas. Jika ada yang mengirimkan tugas, maka tulisannya akan ditugaskan. Jika ada yang sudah mengirimkan tugas, maka tugasnya akan tertulis diserahkan. Kali ini kita bakal membuat bagaimana sih untuk mengumpul tugas di Google Classroom. Mari kita simak. Pertama, kita pilih kelasnya terlebih dahulu. Terus kita pilih tugas baru atau tugas yang baru saja dikirimkan oleh guru. Sini ada teks persuasi dan jawablah pertanyaan tersebut. Kita bisa melihat dari batas pengumpulannya ada besok ya teman-teman. Lalu kita pilih tambahkan tugas, lalu upload. Kita ketik tugas yang sudah kita buat kita tunggu saja. Nah, jika sudah terkirim, maka ada tertulis teks persuasi telah dilampirkan. Jika sudah, kita bisa serahkan. Nah, jika sudah ada tulisan diserahkan, berarti tugasnya sudah dikirim ya teman-teman dan sudah masuk ke guru. Jadi kita tinggal menunggu hasil poinnya saja yang akan dinilai oleh guru. Nah, di sini akan terlihat ini ada satu yang sudah menyerahkan tugas. Kita klik di sini. Kita cek dan kita koreksi apakah ada yang salah dalam tugas ini. Jika ada yang salah, kita dapat memberikan komentar pribadi. Sebagai bentuk feedback untuk para siswa. Nah, di sini kita posting sebagai bentuk komentar untuk siswa. Di sini komentar kita hanya akan terlihat kepada siswa tersebut, tidak kepada siswa-siswa yang lain. Nah, jika
kalian ingin memberikan nilai, kalian dapat memberikannya langsung di sini. Misalnya kita berikan nilai 70. Sini akan tulisannya menyimpan. Nah, kemudian jika kalian ingin memperlihatkan nilai tersebut kepada siswa, kita dapat mengklik kembalikan. Nah, di sini akan ada tulisan, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Kita kembalikan. Nah, jika sudah, di sini sudah terlihat. Nah, siswa mendapatkan nilai 70/100. Kemudian bagaimana jika kita ingin membalas komentar untuk siswa? Jika ingin membalas komentar, kita dapat menekan ini. Tanda panah, kemudian kita klik, dan kita balas. Jika sudah, langsung kita kirimkan. Maka ini akan terkirim untuk siswa tersebut. Pembelajaran daring sangat bergantung pada stabilitas sinyal, dan kami sangat menyadari kendala kota adalah tantangan nyata bagi siswa. Oleh karena itu, kelas virtual ini dirancang dengan pendekatan asinkronus yang sepenuhnya ramah data. Seluruh materi, baik video pendek maupun file salin dia yang tertera di layar, dirancang agar bisa diunduh sekali saja saat siswa memiliki sinyal bagus, untuk kemudian dipelajari secara luring atau offline. Untuk mengantisipasi masalah putus sinyal di tengah jalan, kuis daring dan pengumpulan tugas tidak disetel dengan durasi hitungan jam yang kaku. Kami memberikan tenggat waktu fleksibel selama beberapa hari. Hal ini memberikan ruang bagi siswa yang harus mencari titik sinyal stabil atau menunggu kuota belajar aktif tanpa takut kehilangan hak nilainya. Sebagai rencana cadangan, jika Google Classroom mengalami gagal unggah akibat gangguan jaringan total, siswa dapat memanfaatkan jalur alternatif pengumpulan via grup WhatsApp yang jauh lebih hemat data. Melalui mitigasi berlapis ini, kami memastikan bahwa kendala infrastruktur tidak akan menjadi penghalang bagi siswa untuk tetap mendapatkan hak pendidikan yang adil.